bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik dong. Dewi Persik, selamat datang kembali. Kan aku udah datang dari kemarin. Oh iya, udah datang. Rayuanmu membawa aku ke surga, tapi tipuanmu membawaku ke neraka. Stop. Wah ya. Sobat Ambiar, begini ya, kita mau kasih tahu sama Sobat Ambiar, Iya. kita tuh seneng banget setiap pagi bisa nemenin Sobat Ambiar Alhamdulillah. Senin sampai Jumat, tapi ternyata kabar bahagia yang kita dapatkan, kita juga ternyata menemani Sobat Ambiar bukan Senin sampai Jumat, tapi Sabtu dan Minggu. Ya. Tapi sore Ambiar. Nikmat mana yang kau dustakan katanya. Ya kan, dengan kita bersyukur mengikat yang ada dan memburu yang belum ada. Jadi berkat Sobat Ambiar selalu setia Berkat sama Sobat kami. Ambiar. Untuk dari itu kami ucapkan Terima kasih. Jadi tidak ada istilahnya kita terpisah jarak dan waktu dari Sobat Ambiar. Yang dipisahkan untuk sementara barangkali bisa bertemu walaupun awalnya terpisah jarak dan waktu. Ya. Ini apapun itu ya bentuknya, bisa pertemanan, bisa pekerjaan, termasuk keluarga. Ya, Sobat Ambiar ngomongin soal terpisah jarak dan juga waktu, ini ada keluarga di mana ayah dan juga anak, kabarnya mereka ini terpisah jarak dan waktu bukan 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai dengan 14 tahun. Apa rasanya dan apa penyebabnya? Di pagi-pagi Ambiar, apakah kita hadirkan bersama-sama Om Tio Pakusadewo dan juga Maharani Kemala. Selamat pagi Om Tio, apa kabar? Selamat pagi, silakan. Maharani Anissa kita panggilnya ya. Selamat datang di pagi-pagi Waduh, Om Ambiar. ini favorit aku banget. Om sehat, Om? Ampun, laki Kita banget ngefans gitu loh. banget sama Om Tio. Iya, betul. Aktor Anissa. sepanjang masa. Terima kasih ya mampir ke sini. Menemani, manggilnya siapa? Papa. Menemani Papa. 14 tahun terpisah. Iya. Kok kenapa ya lu? Kenapa ya? Kami semua di sini ucapkan. Terima kasih. Terima kasih. Anissa, pertama kali ketemu lagi sama Papa, boleh lihat papanya? Apa dalam pikiran kamu saat itu? Waktu di rumah Eyang sih Apa perasaannya? galak, takut, Takut ya? Takut. Papa galak, kelihatannya galak, diem soalnya. Aslinya? Baik. Aslinya baik. Anissa dan juga Om Tio, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar cerita dari Om Tio dan juga Anissa, 14 tahun tidak pernah berbeda. Ini Anissa dan juga Om Tio Pakusadewo. Waktu itu tuh terpisah sama Papa tuh umur berapa sih? Dari kecil, udah nggak Dari kecil, Kecil umur. dari lahir, Lahir gitu. Dari lahir. Pisahnya karena apa, Om? dari lahir. Terpisah karena ruang dan waktu. Ruang dan Terpisahkan waktu. ruang dan waktu. Anissa, kan biasanya kalau masih kecil nih ya, kan ngelihat anak-anak yang lain, teman-teman, ada mamanya, ada papanya. Kamu pasti merasakan hal itu juga dong. Papa aku kemana ya? Ada Iya. pertanyaan seperti itu gak sih? Tapi aku kalau ditanya teman-teman bilangnya tinggal nonton film Papa. Papa udah di mana tinggal nonton film Papa? Dia tahu saya bapaknya dari kecil, dia tahu. Dia tahu saya bapaknya. Terus cuma dia nggak punya keberanian untuk say hi gitu. Oke, berarti dari kecil kamu tahu papa kamu itu adalah Tio Pakusadewo. Tahu, dia tahu. Om Tio kenapa nggak pernah nemuin Trisha saat itu? Padahal Om tahu Anissa. Sorry, maaf. Anissa. Ya. Padahal Om tahu. Saya nggak tahu dia ada di mana. Di belahan bumi mana, saya nggak tahu dia ada di mana. Saya nggak pernah dikasih tahu dia ada di sebelah mana. Maaf, jadi kita mau coba menyimpulkan. Kalau salah Om boleh koreksi ya Om. Jadi Om ketemu sama mamanya Anissa, berpisah. Anissa ikut mamanya. Iya. 14 tahun tidak ketemu. Tapi Anissa tahu Om adalah papanya. Ini anak pertama kali datang ke rumahku ya. Iya. Hari itu SMA ya kamu ya? SMA ya. SMA dan pada akhirnya tinggal bareng sama saya. Bareng sama saya lagi masak ya, gitu, siang-siang tuh ya. Ada orang ketok-ketok pintu gitu, pakai baju seragam SMA. Saya ingat. Sebelumnya saya pernah ketemu sekali ya. Pernah. Ketemu. Dan saya nggak ngeh kalau itu dia gitu. Tiba-tiba, hai papa gitu. Hai papa katanya. Bisa tahu dari mana itu rumahnya papa kamu? Dari kakak-kakak aku. Jadi ini hebatnya nih anak-anak gue yang lain ya, kakak-kakaknya dia nih. Mereka menjalin hubungan Dengan baik ya. dengan baik.
sampai hari ini. Beda ibu, tapi kalau yang satunya tersakiti, wah, bereaksi. Iya. Itu yang bereaksi. Iya, kakak-kakak selalu protektif sama adik-adiknya. Oh, mohon maaf ya, Ya. Om Tio. Om Tio itu pernah menikah berapa kali kalau boleh tahu? 5. Dari kelimanya memiliki keturunan? Dari 3. 3 diantaranya. Dari yang pertama? Maksudnya yang pertama ada Nagra. Nagra. Yang kedua? Trisha. Trisha pun 17 tahun Om tidak bertemu, betul? Ya. Yang ketiga? Anissa. Om. Trisha Om 17 tahun gak ketemu. Anissa 14 tahun Om gak ketemu. Sebagai seorang pria, sebagai seorang ayah, 2 kali gak ketemu sama 2 anak dalam tempo waktu belasan tahun. What's on your mind, Om? Apa dalam pikiran Om? Tidak ada yang lebih menyakitkan kalau kita tahu, oh ini orang yang kita rindukan mati ya, kita lihat, kita tahu mati dia nggak bisa ketemu, tapi ini hidup ada di depan muka lo, tapi lo nggak bisa pegang, lo cuma bisa lihat, lo cuma bisa hai melalui angin untuk waktu yang Cukup lama. sampai pada akhirnya saya berkeyakinan bahwa one day anak-anak ini pasti akan mencari siapa bapaknya. Yes. Dan itu terjadi. Dan ketika itu terjadi, alhamdulillah saya tidak menyia-nyiakan semenit pun untuk membuat mereka Dekat ya. tahu bahwa saya mencintai mereka. And they love me back. Gitu. Ya. Om Tio dan juga Nisa, kita mau kasih lihat. Ini salah satu cara yang dilakukan Anissa untuk mencari dan bertemu dengan ayahnya. Berpisah belasan tahun, Maharani Anissa cari sang ayah Tio Pakusadewo lewat Facebook. Ini sebelum kamu datang ke rumah papa waktu SMA tuh? Iya, ini udah jauh nih, dari umur 10 tahun. Udah coba cari tuh? Udah, waktu itu ada Facebook, tapi namanya bukan nama papa. Cuman aku lihat banyak Fotonya foto papa seni. gitu? Ada foto-foto papa. Terus aku sempet kayaknya coba DM-an deh, cuman nggak balasan. Akhirnya aku nemu Facebook papa. Saya kan saya gaptek kalau Iya, makanya. Waktu itu aku nemu Facebook punya papa. Twitter, punya Instagram, I don't know how to use it. Nisa, tapi Nisa tuh pernah ada perasaan marah, kecewa nggak sih sama papa sendiri? Kok aku sampai umur segini nggak pernah diketemuin sama papa? Kenapa ya? Enggak juga, lebih penasaran aja sih. Kadang waktu itu pernah papa lagi premier film, aku masih kecil jadi sengaja datang, cuman ngeliat doang dari jauh, mau lihat aja. Oh ya ampun. Sama siapa datangnya? Sendiri, sama teman-teman aku ingat teman-teman aku. Kamu bilang apa sama teman-teman? Itu bokap gue gitu. Sebenarnya aku lebih mau ngebuktiin sih, maksudnya waktu itu papa. Kenapa kamu nggak nyampein? Aku takut soalnya papa keluar dari bioskop mimisan. Terus aku mau say hi tapi papa udah buru-buru. Iya, papa lagi pakai baju kayak Soekarno gitu, seingat aku. Jadi kamu cuma bisa ngelihat dari jauh? Lihat dari jauh. Sedih banget. Ketika kamu ngelihat dari jauh kan kamu tuh niatnya pengen bilang sama teman-teman kamu, ngebuktiin itu emang bokap gue. Kayak gitu. Terus ketika ngelihat langsung papa kamu, teman-teman kamu bilang apa? Gagah banget gitu. Kok kamu nggak nyapa papa kamu nggak gitu? Kamu nggak ke papa kamu? Takut, beneran aku takut semua. Takut dimarahin apa gimana? Enggak, karena aku nontonnya kan film-film papa kan rata-rata jadi penjahat. Jadi aku Antagonis. ngebayanginnya, oh galak kali ya gitu. Jadi Itu usia berapa waktu itu? umur 12. Oh, SMP berarti ya? SMP, iya, SMP. Anissa, kamu kan dari kecil kan mencoba kayaknya dari tadi ceritanya mau cari papa. Itu kemauan kamu atau kamu memang sudah komunikasikan sama mama gitu? Emang kemauan aku sih gitu. Apa yang membuat kamu kayaknya aku harus cari papa tapi sementara kamu bisa lihat dari jauh gitu, itu papa aku gitu. Kalau aku mungkin dulu pas kecil kan lihat di film kayak anak sama bapaknya, terus kayak kalau di sekolah ada papanya gitu, jadi Kamu pengen kayak gitu juga? Iya, pengen kayak gitu. Kalau pas di saat momen kamu mau cari papa, kan kamu bilang sama mama. Respon mama tuh apa? Mama gimana ya, mama tuh kayak lebih udahlah nggak usah gitu. Tapi kamu tetap kepingin sosok papa itu ada gitu ya? Oke. Om Tio, kita mau kasih lihat yang satu ini. Maharani Anissa mencari sosok ayah belasan tahun. Tio Pakusadewo
saya tidak meninggalkan, hanya memantau dari jauh. Hanya memantau dari jauh. Keduanya Om, Trisha dan Anissa. Ya, Trisha dan Anissa. Dan walaupun saya nggak ada di dekat dengan kehidupan mereka, tapi saya masih terus bertanggung jawab terhadap pendidikannya. Iya. Dan terus itu sampai kamu lulus ya SMA ya. Oh, oke. Sampai ada gurunya yang agak ngawur waktu di SMA ya. SMA, iya. Saya ikut datang ke sekolahnya itu ikut. Oh maaf, tadi Om bilang bahwa Om nggak tahu Anissa di mana. Gimana cara mantaunya dan gimana cara bertanggung jawab atau membantu untuk pendidikannya kalau tadi Om bilang? Saya punya agent 007 anak-anakku yang cowok. Lewat anak-anak yang lain? Iya. Untuk mencari tahu ya Om. Iya. Kan ada Nagra. Om punya agent anak-anak yang mencoba mencari tahu di mana keberadaan putri-putri Om. Ya artinya Om mengetahui dia berada di mana, sekolah di mana. Tapi Om tidak kunjung juga untuk mendatanginya. Apakah ada semacam perjanjian barangkali dengan? Ya itu, saya menghargai komitmen. Saya tidak akan mengganggu kehidupannya sampai batas waktu tertentu, tidak akan mengganggu sekolah dan lain-lain. Itu komitmen, saya pegang itu. Jadi ada komitmen? Ada. Apa komitmennya saat itu ketika berpisah dengan mantan istri? Ya ada, saya udah lupa, udah lama banget ya. Cuma waktu itu, ya tentu saya walaupun menyerahkan kehidupan anak ini bertumbuh berkembang dengan ibunya, tapi saya nggak melepaskan tanggung jawab. Saya nggak akan ikut campur, sehingga dia tidak mempunyai dualisme gitu loh. Kalau ibu nyuruh begini, saya nyuruh begitu, karena kehidupan kita terpisah. Bilang, saya selalu pesan, nurut apa kata ibumu aja. Om, apa rasanya menjaga komitmen yang Om bikin bersama dengan mantan istri, mamanya anak-anak, tapi satu sisi Om cuma bisa memantau dari jauh, mencari tahu dari jauh. Apa rasanya sih Om? Sakit ya Om, pasti ya Om. Tapi ya itu, kan semua sifatnya sementara. Kita pasti akan lalui itu. Dan alhamdulillah saya sudah lalui itu. Saya tinggal memetik. Yang pahit sudah, tinggal memetik yang manis-manisnya aja. Iya. Anak-anak sekarang sudah menjadikan saya ATM berjalan. Tapi mereka ya, banyak cintanya lah. Ya. Luar biasa. Yang penting ya Om. Badai yang Dan sudah anak-anak berlalu. tidak melupakan Om ya Om. Dan badai pasti berlalu ya, seperti judul lagu juga ya. Iya. Apa sih yang dikepengin orang tua? Nggak banyak-banyak kan? Iya. Seminggu sekali lu telepon gua aja udah cukup kok. Hai, apa lagi ngapain? Sehat? Nggak usah, aku mau kirim makan nggak usah. Kok Anissa mimik mukanya berubah kenapa? Karena dia lagi, kalau sudah sibuk kan anak kan punya ruang sendiri kan. I do understand. Ya. Tapi kan aku ketemu. Ya. Tapi Tapi dia kalau udah di ujung kangen, dia biasanya tuh muncul gitu ke rumah. Tiba-tiba datang gitu Om. Datang dan stay for quite long gitu. Anissa, tadi kan Papa bilang apa sih yang diinginkan sebagai orang tua gitu. Tapi apa yang diinginkan Anissa sebagai anak kepada Papa? Gak ada, yang penting ada Papa aja. Gak ada anything spesifik sih. Yang penting ada papa aja. Itu udah cukup. Itu satu hal yang luar biasa. Tidak semua orang punya kesempatan itu. Anissa, Om Tio, kita punya sesuatu. Apa? Ini buat. Widih. Apa itu? Buka. Oh, kok dibuka pelan-pelan? Apa? Apa? Boleh keluarin Anissa. Apa? Apel cinta judulnya. Sini saya bisa. Iya. Pertemuan pertama ya. Sebenarnya apelnya waktu itu aku kasih ke kuda sih Pak, cuman Kasih ke siapa? Kasih ke kuda. karena emang kan waktu aku berkuda jadi aku kasih buat kuda-kuda aku. Oke. So, ini bisa dibilang buah atau barang pertama mungkin yang dikasih sama papa Iya, kamu buat. barang pertama yang dikasih Papa, apel. Waktu dikasih apel waktu itu kan pertemuan nggak sengaja tuh. Papa nanya sih, kamu mau beli apa gitu, terus aku bilang apel aja. Kamu pengen buah apa? Dia pengen beli buah apa, aku bilang apel. Soalnya emang niat aku buat kuda sih sebenarnya. Terus dibeliin sama papa. Iya, terus dibeliin sama Papa. Itu kan kamu sama mama kamu ya, toko buah ya. Kamu sempat ketemu sama mamanya? Saya tidak berkomunikasi dengan baik sama ibunya. Intinya itu ya Om. Gitu. Jadi ya
Sampai hari ini Om? It's over now gitu ya udah. Berarti Om tahu bahwa itu anaknya, berarti udah ibaratnya insting aja ya Om. Ini dibawa sama mantan istriku, kayaknya ini anakku gitu ya Om. Enggak sih, saya tahu. Oh ini Nisa nih, tahu saya. Feeling seorang ayah. Dipeluk gak saat itu? Peluk. Peluk lah. Dipeluk? Waktu dipeluk, Papa bilang apa sama kamu? Masih inget gak? Enggak lagi. Aku nggak. Enggak lah, Aku cuma ingat bagian apel doang. Cium sini, cium sini, cium sini, cium sini. Oh iya. Tapi kita salut sama anak-anak Om ya. Maksudnya banyak di luar sana yang terpisah sama orang tuanya, akhirnya punya perasaan. Saya mau bilang dendam, tapi kok rasanya kurang pas ya kalau disampaikan untuk orang tua. Ini yang dirasakan oleh anak Om. Tidak dendam, 14 tahun ditinggal Tio Pakusadewo. Anak, aku bangga sama papa. Wow, semuanya bilang katanya bangga sama papa tuh Om. Gimana Om? That's amazing. Saya hanya selalu mencoba untuk bersikap jujur, tidak melebih-lebihkan hal yang tidak harus dilebihkan. Kalau sayang, saya bilang sayang. Kalau salah, saya mengaku salah. Dan saya mengajarkan mereka untuk supaya mudah juga meminta maaf kepada orang kalau memang kita punya salah, berbesar hati, dan selalu ingat bahwa kita ini, setan itu cuma takut sama satu hal aja, rendah diri, nggak ada lain. Kalau kita sombong, apa gunanya sih? Iya. Om, kalau berbicara heart to heart, tapi saya mau nanya sama Om, sempat ada perasaan bersalah nggak sih Om nggak ketemu sama anak, meninggalkan karena kondisi dan juga menjaga komitmen tuh, sempat pernah ada merasa bersalah? Enggak. Sama sekali Om? Enggak. Karena saya tahu saya tidak meninggalkan tanggung jawab saya sebagai laki-laki. Tapi kondisi yang membuat seperti ini ya. Iya. Dan saya tidak pernah tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anakku dalam keadaan apapun. Iya. Semuanya. Ya, artinya dari mereka kecil ya. Pendidikan, semualah. Perhatian dalam bentuk misalnya psikologis, bantuan atau dukungan psikologis dari ayah kepada anak. Kalau materi kita tidak meragukan. Ya. Tapi dukungan moral kepada tumbuh kembang putra putri. Oh iya sure. Kalau mereka datang, tentu saya akan berikan yang terbaik ya. Kayak anakku yang pertama Sinagra itu SMP itu diusir sama ibunya karena ketahuan ngerokok. Pindah ke rumahku. Di rumahku, ya itulah mungkin saatnya saya memberikan banyak itu yang kau bilang tadi, bantuan moral dan spiritual dan lain-lainnya, sehingga dia tumbuh menjadi karakter yang seperti sekarang. Tidak ada pertemanan yang abadi, lebih hebat daripada persaudaraan. Saudara itu tidak mungkin untuk berkhianat tuh Kemungkinan kecil ya. Ketimbang temen. Jadi apapun yang dibuat sama kakak-kakakmu terhadap kamu itu pasti dasarnya sayang. Ngerti nggak? Jadi kalau ada laki-laki jatuh cinta sama kamu terus laki-laki itu mau kurang ajar, terus kakakmu mengingetin kamu dengar kakakmu karena kakakmu sayang sama kamu. Jangankan cuman kakaknya, papanya juga ambil tindakan. Nih kita masuk ke yang satu ini ya. Aktor senior Tio Pakusadewo pernah menampar pacar putrinya. Kenapa Om? Kenapa? Gimana ceritanya Om? Itu wah, protektif sekali Om. Oh, bener loh. Gimana Om ceritanya Om? Kamu aja yang cerita deh. Pacar kamu, mantan kamu Anissa? Semua Trisha punya pacar saya gampar juga. Kenapa sih Om? Loh kalau nggak gua aja sayang sama anak gua, lu baru kenal sebentar bilang sayang tapi sikapnya nggak menunjukkan sayang. Tapi kan bukan anak Om, bukan berarti Om Ahmad bisa menggampar mereka Om. Loh, laki-laki, ini laki-laki sama laki-laki. Oh, ya, okay. Laki-laki inget laki. Aku sih nggak mau digambar sama bapaknya siapa Oga. Tapi kenapa digambar? Kalau aku sampai digambar, kalau aku nih sama kamu terus gambar sama aku langsung nyanyi kejar. Kok digambar sih Om? Kenapa? Tanya Om. Pasti sudah sangat kelewatan kan. Oh, iya, betul, nggak kenapa mungkin kurang lah ajar? Om main Kurang ajar. gampar. Kelewatan, misalnya gini, ini pergi sama anakku. Anakku nggak bisa nyetir mobil. Anakku bisa nyetir mobil. Terus pacarnya
bisa nyetir juga sama-sama, tapi capek terus anakku disuruh nyetir. Sampai anakku kecapean, nggak ada mau gantinya gitu. Tapi seprotektif apa sih papa buat kamu tuh? Protektif kalau aku udah curhat sih. Tapi kalau nggak aku curhat dia... Kalau aku nggak menerima kabar yang lain, aku diam aja. It's your life. Nah setelah akhirnya kamu tahu papa kamu ternyata dengan mudahnya gampar orang yang dekat sama kamu jadi lebih selektif nggak kalau mau curhat? Enggak. Dia tetap ke papa ya. Aja. Seandainya aku punya papa juga enak om, pasti sudah 3 orang yang digampar sama papa. Tapi memang rata-rata kalau bapak sama anak perempuan pasti gitu. Begitu. Pasti dijagain, Papaku Pak. juga Iyalah. begitu. Anissa, momen-momen ulang tahun. Kan papa tidak selalu bersama kamu. Suka dapat kado nggak sih dikirimin gitu? Enggak sih. Tapi ulang tahun kemarin yang kita ngerayain ada papa. Betul, Oh, jadi kasih kejutan hadiah Cuma gitu. saya kasih hadiah itu apa harus nunggu ulang tahun? Enggak sih. Iya betul. Ah, iya. Tiap hari dia ulang tahun buat saya. Tuh, kayak gitu yang Betul. benar. Ya, benar. Kalau aku mendapatkan kelebihan, setiap waktu anak-anakku ulang tahun. Betul. Luar biasa, Om. Kan tidak ada ayah yang sempurna ya. Juga tidak ada anak yang sempurna, tapi anak-anak Om berusaha untuk menerima ketidaksempurnaan Om Tio dengan cara yang sempurna. Terbukti ada ungkapan dari mereka untuk Om Tio. Kita mau lihat. Gak usah sombong dalam menjalani hidup. Iya. Ya. Anissa, dilihat papanya. Oh. 14 tahun ya. Gak mudah. Satu hal yang saya yakini kalau misalnya saya sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, saya yakin bahwa anak-anak saya akan menjalani hidupnya tidak dengan kesombongan. For sure. Amin ya Allah. Anissa, mau bilang apa sama papa? Kasih udah jadi papa aku. Ntar dikatain kalau aku ngomong. Enggak Apa-apa dong. Nggak usah. Mau bilang apa? Aku bangga sama papa. Asik. I'm proud of you too. Yoi. Om mau bilang apa sama Anissa? Saya selalu bangga juga sama dia. Meskipun masih berproses ya, Betul. nggak apa-apa. Dia bisa tiba-tiba hilang loh, di telan bumi, kita nggak tahu dia ada di mana gitu. Nanti yang ketemunya di ujung gang mana gitu, kakak-kakaknya nemuin. Kakak-kakak dan geng, kan rumahku tuh tempat nongkrong anak-anak. Jadi kalau ada satu yang hilang, gitu. Wah, ini hilang, cari sampai ketemu. Tapi kita yakin terpisah berapa waktu pun itu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 4 bulan, 4 tahun, 14 tahun sekalipun, yang namanya sayang atau keterikatan antara anak dan juga orang tua pasti tidak akan pernah putus sampai kapanpun. Bahkan sebuah penantian sekalipun akan berbuah manis layaknya buah apel. Kita akan kembali saat lagi, tetapi pagi-pagi ambiar. Oke.